Bab 3491, Tidak Membayar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tentu saja kemunculan Raja Abadi ini masih menginspirasi banyak latihan fisik pada saat itu dan memberi mereka harapan. Oleh karena itu, meskipun tren pemilihan latihan fisik secara keseluruhan menurun, persentasenya tetap dipertahankan. Beberapa beku berpikir bahwa bakat mereka dalam pemurnian tidak tinggi, dan cepat atau lambat mereka akan menghadapi hambatan yang tidak dapat mereka lewati seumur hidup, jadi mereka tetap memilih untuk memurnikan. Di dunia liar pada saat itu, rasio pembudidaya dalam arah pemurnian tubuh dan arah pemurnian ki mungkin masih 1:9. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, kultivasi fisik hanya dapat dianggap tidak begitu populer, tetapi 1/10, bagaimana tidak dianggap sebagai kelompok yang kurang beruntung. Oh, Xiao Hei, dengarkan aku dulu. Ikan mas kecil menatap Fang Yu dengan wajah pucat dan berkata, ini hanyalah tahap tengah dari sejarah perkembangan pelatihan fisik, dan ada titik balik besar di baliknya. Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan terus berkembangnya sistem budidaya fisik telah memasuki tren menurun, tetapi tiba-tiba seorang Raja Abadi yang telah menyaksikan Tao muncul, dan membiarkannya mendapatkan kembali kejayaannya. Ikan mas kecil memandang Fang Yu dan mendengarnya. Tertarik, tampak sedikit bangga, dan tersenyum. Xiao Hei, coba tebak apa yang terjadi setelah itu, sehingga arah latihan utama dalam pengembangan tubuh telah sepenuhnya berubah menjadi genangan air. Ingin kehilangan nafsu makan, katakan saja. Fang Yu mengangkat alisnya. Tidak, aku ingin kamu menebaknya. Coba tebak dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak akan berkata apa-apa. Aku sangat ingin mati, hahaha. Ikan mas kecil itu menyeringai dengan tangan di pinggulnya. Jika bukan karena pendekatan sederhana sekarang, Fang Yu harus meninggalkan bekas tamparan yang bagus di ikan mas kecil dan pipi gemuk bayinya. Oke, kalau begitu saya tebak, apakah ada kekuatan pemurnian ki yang hebat yang menekan kultivasi fisik? Fang Yu berkata dengan santai. Salah, ikan mas kecil segera berkata, pikirkan lagi. Saya benar-benar tidak dapat memikirkannya. Jawab Fang Yu. Saya baru saja mengatakan apa inti dari perbaikan tubuh ini kembali ke cahaya. Ikan mas kecil bertanya, Raja Peri yang menyaksikan Tao secara langsung. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Ya, dia adalah kuncinya. Alasan mengapa latihan fisik selanjutnya menurun sepenuhnya adalah karena Raja Peri ini meledak dan mati ketika dia melakukan penempaan tubuh ke-81. Kata ikan mas kecil dengan nada lebih tinggi. Mendengar ini, mata Fang Yu berkilat kaget. Raja Abadi yang menggunakan tubuh fisiknya untuk membuktikan daunnya, terutama menyempurnakan tubuhnya. Pada akhirnya dia tidak luput dari akhir tragis kematiannya karena tempar tubuh. Ini sungguh merupakan pukulan besar bagi dunia budidaya fisik. Bahkan Raja Peri pun tidak bisa lepas dari akhir seperti itu, jadi puncak kultivasi fisik seperti apa yang mereka kejar. Di akhir pelatihan fisik adalah kematian. Setelah kematian satu-satunya Raja Abadi dari budidaya fisik, pelatihan fisik dunia berkurang drastis hingga setengahnya. Sampai sekarang, hanya para biksu dari latar belakang sederhana yang akan memilih arah pelatihan fisik, karena pelatihan fisik tidak memerlukan latihan yang kuat, asalkan cukup jika Anda memiliki latihan fisik, dan ambang batasnya rendah. Ikan mas kecil berkata, itulah mengapa saya mengatakan latihan fisik sangat lemah. Mengerti sekarang, hitam-hitam kecilku. Ikan mas kecil tampaknya puas dengan apa yang dia katakan, dan tersenyum dan menepuk bahu Fang Yu. Fang Yu masih memikirkan nama yang terlalu intim ini, tetapi tidak menanggapi. Alis putih di samping mengerutkan kening. Menurutnya, istrinya sendiri terlalu dekat dengan biksu tak dikenal yang juga menguasai teknik tubuh hantu. Ini jelas bukan fenomena yang baik. Terutama, wanita itu sepertinya tidak memiliki pertahanan apapun terhadapnya. Harus menemukan cara untuk menghadapinya, aku tidak bisa melakukan ini lagi, pikir Bai Mei. Pada saat ini, Fang Yu tidak tahu apa-apa tentang pikiran di hati Bai Mei, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Masih ada sejarah yang berliku-liku dalam pelatihan fisik di dunia liar ini. Tentu saja, pelatihan fisik itu lemah, dan tampaknya menjadi norma di dunia manapun. Bahkan di bumi, tidak banyak pelatihan fisik. Apakah Raja Peri pun mati karena tempar tubuh? Maka saya belum mati mendadak setelah menempa tubuh lebih dari 100 kali. Tampaknya ini benar-benar keberuntungan. Fang Yu berpikir,
Bukankah semua tamu terhormat tertarik dengan teknik ini? Pada saat ini, lelaki tua di panggung lelang melihat sekeliling dan bertanya. Setelah harga awal ditampilkan, tidak ada tamu yang mengangkat tangan untuk menawar. Gu tua, menurutmu apakah ada begitu banyak biksu di ruangan ini? Apakah ada yang sedang dalam pelatihan fisik? Saudari perempuan itu berkata sambil tersenyum, ini taktik budidaya diri seperti itu, Anda harus menyimpannya hingga lelang terbuka penuh berikutnya. Jika kamu mengeluarkannya, mungkin akan ada pelatihan fisik untuk berpartisipasi. Juru lelang yang dikenal sebagai Old Gu mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan mengikuti prosedurnya. Setelah 3 kali bunyi bip, saya akan melanjutkan ke item lelang berikutnya. 3. Suara hitung mundur dari stasiun lelang mengingatkan Fang Yu. Dia melirik buku rahasia di tangan Old Gu, menyipitkan matanya, dan melihat ke samping ikan mas kecil. Saya ingin buku cheat ini, kata Fang Yu. Ikan mas kecil membeku sesaat, dan bertanya dengan mata terbuka lebar, Xiao Hei, apakah kamu benar-benar menginginkan buku curang ini? Aku baru saja mengatakan bahwa ini untuk pelatihan. Oh, apakah kamu hanya untuk pelatihan? Mungkin begitu. Lagi pula, aku hanya tahu satu gaya tubuh. Jawab Fang Yu tanpa mengubah wajahnya. Ikan mas kecil itu mengangguk dan berkata, jika kamu mau, aku akan memberikannya kepadamu. 2. 1. Saat ini, Tuan Gu di tahap lelang sudah menghitung mundur dan hendak menukar barang lelang lainnya. Membaca. Namun saat itu, dia tiba-tiba melihat semburan cahaya di dinding lantai 2 di kejauhan. Pada saat ini, ekspresi Gu tua segera berubah. Dia tahu bahwa inilah yang dimaksud orang di lantai 2 ketika dia menyukai barang lelang. Sekarang, barang lelang berikutnya belum terkirim, jadi wajar saja yang diinginkan orang tersebut adalah teknik budidaya tai di tangannya. Kirimkan segera. Gu tua memerintahkan orang-orang di sampingnya untuk berlutut dan bersujud ke lantai 2 di kejauhan pada saat yang bersamaan. Melihat pemandangan ini, perwakilan dari banyak kekuatan yang duduk di kursi terkejut dan menoleh ke belakang. Mereka hanya mengetahui bahwa karena rumah lelang akan menerima tamu terhormat hari ini, maka telah mengerahkan penjagaan yang sangat ketat, dan hanya pihak yang diundang yang dapat memasuki tempat tersebut. Tapi mereka tidak tahu apa identitas tamu terhormat ini. Tapi ketika mereka datang, mereka mengenali penjaga dari keluarga Bi di luar rumah lelang Ling. Mungkin siapa yang ada di keluarga Bi. Inilah yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tetapi bahkan keluarga Bi tidak akan membiarkan rumah lelang Guling yang lama begitu dihormati. Dia tidak hanya secara langsung menyampaikan teknik budidaya tai yang telah diturunkan, dia juga berlutut untuk mendapatkan hadiah terberat. Siapa itu? Wajah perwakilan banyak kekuatan terkejut dan bingung. Oke, teknik budidaya tai akan segera dikirimkan, kata ikan mas kecil sambil tersenyum. Fang Yu juga melihat aksi Gu yang lama. Dia menoleh dan melihat ikan mas kecil itu, menjadi semakin penasaran dengan identitasnya. Ikan mas kecil, keluargamu kaya, kan? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Yah, tentu saja aku punya uang. Ikan mas kecil mengangguk tanpa malu-malu. Kalau begitu, bukan masalah besar bagimu untuk memberiku buku cheat, aku tidak akan membalas budimu. Kata Fang Yu. Kamu, ikan mas kecil tidak menyangka Fang Yu begitu tidak tahu malu, dan tertegun beberapa saat, hahaha. Ikan mas kecil itu tertegun sejenak, lalu memegangi perutnya dan tertawa, lalu duduk di sofa belakang. Pak Mei, aku bilang saja Xiao Hei itu lucu. Dia sungguh lucu. Bai Mei memandang Fang Yu, mengerutkan kening. Dia secara alami tidak berpikir bahwa Fang Yu benar-benar keluar dari daerah pegunungan terpencil, tetapi saat ini, dia tidak dapat menebak pikiran Fang Yu. Namun bagaimanapun juga, faktor risiko ini harus dihilangkan sesegera mungkin. Nona, kamu sudah cukup bersenang-senang juga, biarkan dia pergi ketika seni budidaya tai dibicarakan, dan dia harus pergi ke rumah Bi hari ini, kata Bai Mei kepada ikan mas kecil. Mendengar hal tersebut, wajah ikan mas kecil yang masih tertawa itu langsung menegang. Di mana aku sudah cukup bermain? Aku baru saja bertemu Xiao Hei. Ikan mas kecil berkata dengan tidak puas, juga, aku bilang aku tidak akan pergi ke rumah Bi. Jangan pergi. Ini, permintaan Xian, Nona, betapapun bosannya kamu tetap harus pergi. Bai Mei berkata dengan getir. Ikan mas kecil menjadi sangat tertekan dan tidak bisa tertawa lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menentang perintah ini. Kalau begitu,
bawalah Xiao Hei. Jika kamu membawa Xiao Hei bersamaku, pergilah. Kata ikan mas kecil sambil menatap Fang Yu di depannya, dengan mata berbinar. Tidak Nona, asal-usul anak ini tidak diketahui. Mengajaknya menemui Anda sudah merupakan kelalaian bawahan. Jika Anda membiarkan dia terus menemani Anda turun, bawahan harus, kata Bai Mei. Aku tidak peduli, jika kamu membawanya pergi, maka aku tidak akan pergi. Mati sampai mati. Ikan mas kecil meletakkan tangannya di dada dan bermain dengan marah. Fang Yu melirik alis putihnya dan kemudian ke ikan mas kecil, mengetahui bahwa tuan dan pelayan sedang berdebat tentang sesuatu melalui indera spiritualnya. Tapi dia tidak peduli. Dia sekarang sangat memperhatikan teknik budidaya tai, dan dia tidak tahu seperti apa teknik budidaya fisik di dunia liar ini. Petik 2. Kalau begitu biarkan dia menemaninya. Bai Mei akhirnya melunak. Itu benar, ikan mas kecil tersenyum lagi. Namun, apa yang dia pikirkan, dia dengan tegas berkata, Pak Mei, jangan berpikir untuk diam-diam melawan Xiao Hei. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wajah Bai Mei sedikit berubah. Tanpa diduga, pikirannya masih dilihat oleh wanita muda itu. Apalagi nadanya sangat keras. Mata tajam Nona, semakin mirip Xian Sang. Bai Mei berkata dalam hatinya. Teknik budidaya tai dengan cepat dikirim. Ikan mas kecil membawanya dan menyerahkannya langsung kepada Fang Yu. Fang Yu mengambil buku rahasia yang berat ini dan hendak membukanya. Hei, Xiao Hei, kamu baru saja bilang kamu tidak ingin membalas budiku, kan? Ikan mas kecil mengulurkan tangan putih kecilnya, menekannya pada sampulnya, dan berkata. Kamu sangat kaya, di mana kamu membutuhkan aku untuk membayarnya kembali. Fang Yu berkata secara alami, melebarkan matanya. Aku hanya ingin kamu membalasnya. Ikan mas kecil mendengus dan berkata, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang, denganmu. Tidak, aku punya sesuatu yang lain. Fang Yu langsung menolak. Bukankah kamu datang ke Wuzu untuk membuka mata? Kamu harus tahu bahwa dengan wanita ini, mata bisa terbuka langsung ke langit. Kata ikan mas kecil. Fang Yu memicingkan mata ke arah ikan mas kecil itu. Nampaknya kepribadian ikan mas kecil ini memang sangat naif, dan mungkin belum terlalu tua. Kalau soal identitas pasti luar biasa. Tujuan Fang Yu datang ke pelelangan ini adalah untuk mencari tahu sepanjang tahun baru untuk menanyakan tentang biksu misterius itu. Jika Anda dapat membangun hubungan baik dengan Little Cup, informasi ini akan mudah didapat. Hanya menanyakan informasi ini pada ikan mas kecil berarti memberitahu ikan mas kecil bahwa perkenalan dirinya sebelumnya adalah omong kosong. Tentu saja, dia tidak berpikir Little Cup akan sebodoh itu mempercayai apa yang dia katakan sebelumnya. Setelah menimbangnya, Fang Yu berkata kepada ikan mas kecil, baiklah, kamu boleh mengikutimu, tetapi kamu harus memberiku semua barang lelang setelah pelelangan, dan bantu aku menemukan seorang biksu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Singa membuka mulutnya begitu keras hingga alis putih di sampingnya tidak tahan lagi. Pria ini benar-benar memperlakukan wanitanya sebagai orang bodoh. Dia langsung mengulurkan tangannya ke Fang Yu, dan berkata dengan dingin, saya harap kamu bisa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tidak menyentuh Fang Yu dengan tangannya, dan dia dihentikan oleh tatapan tegas dari mata ikan mas kecil. Xiao Hei, kamu serakah sekali, apa tuanmu tahu? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia mengajarimu untuk tidak menerima hadiah begitu saja. Kata ikan mas kecil pelan. Guru sebenarnya mengajari saya bahwa ada keuntungan dan jangan mengambil bajingan itu. Fang Yu berkata dengan tenang. Fang Yu tidak menyangka ikan mas kecil benar-benar menyetujui semua persyaratannya. Segera setelah mereka meninggalkan kotak dengan kaki depan, pelelangan kemudian berakhir lebih cepat dari jadwal. Semua perwakilan pasukan yang hadir tercengang. Jelas ini baru setengah jalan, dan ada lebih dari 40 item lelang di masa depan. Bagaimana ini bisa berakhir jika sudah berakhir? Namun diakon rumah lelang Ling langsung keluar dan mengumumkan kabar penghentian dini, yang artinya memang sudah berakhir, dan tidak ada penjelasan. Hal ini membuat ratusan perwakilan pasukan yang hadir tidak bisa dimengerti. Tapi mereka juga tidak bisa mempertanyakan rumah lelang Ling, jadi mereka harus pergi lebih awal karena bingung. Namun ketika dia keluar, seorang biksu berjubah abu-abu dan hitam dipanggil oleh diakon rumah lelang Ling. Apakah itu Patriark Nian? Tanya kepala diakon. Tahun berganti, dan ketika dia melihat ketua diakon, wajahnya sedikit berubah. Di Wuzu,
diakon rumah lelang Ling memiliki status yang sangat tinggi. Dia segera menjawab dengan hormat, Kepala Diakon, saya berumur 1 tahun. Seorang tamu terhormat ingin bertemu denganmu, kata Diaken. VIP yang mana? Tanya Roda Tahun Baru. Juga minta Nian Patriark untuk menunjukkan wajahnya. Ketua Diaken tidak menjawab secara langsung. Roda Batas Tahunan mengetahui bahwa ini berarti tamu terhormat tersebut tidak mau mengungkapkan identitasnya. Pindah ke tempat lain, dalam situasi ini Roda Batas Tahunan sudah hilang. Namun, diakon rumah lelang Ling secara pribadi mengundangnya, dan dia tidak berani pergi. Dengan cara ini, dia tinggal di tempat pertemuan dengan Ketua Diaken, di ruang rahasia di sisi selatan tempat pertemuan. Ini adikku, namanya. Di dalam ruang rahasia, Fang Yu memperkenalkan Han Miaoyi kepada ikan mas kecil. Adikmu cantik sekali, dia sama sekali tidak mirip denganmu. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, ikan mas kecil berkata, dia memiliki kulit yang sangat putih, saya akan memanggilnya Xiao Bai. Fang Yu memandang ikan mas kecil itu dengan curiga. Kenapa gadis ini begitu menyukai nama panggilannya, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan nama aslinya. Halo Xiao Bai, saya Xiao Liu, teman yang baru saja ditemui kakakmu. Xiao Liu dengan aktif berkata kepada Han Miaoyi. Fang Yu sudah menjelaskan situasi sebelumnya kepada Han Miaoyi. Halo, ikan mas kecil. Dewa Han Miaoyi yang berbicara saat ini lebih tepat. Saat ini, pintu kamar diketuk. Masuk, kata ikan mas kecil. Pintu dibuka, dan Ketua Diaken segera berlutut dengan hormat. Sampai jumpa, kecil. Oke, cepat pergi dan biarkan orang ini masuk. Ikan mas kecil itu melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Tetapi Kepala Diakon masih pergi setelah 1 kali berlutut dan 3 kali ketukan. Roda Batas Tahunan tertinggal di ruang rahasia. Dia melihat sekelompok biksu di depannya, tidak ada yang mengenalnya. Tapi tindakan Diaken memberitahunya bahwa di ruang rahasia, mereka semua adalah orang besar namun, Ketua Diaken tidak memberitahunya identitas sebenarnya dari para biksu di depannya. Tanpa ragu, lingkaran tahun segera sujud dan sujud. Lagi pula, bahkan Diaken rumah lelang Ling perlu memberikan hadiah sebesar itu. Sebagai kepala keluarga kelas menengah di Wuzhou, tentu saja dia harus menundukkan kepala. Ini adalah hukum kelangsungan hidup di alam liar. Di hadapan kekuatan dan latar belakang yang absolut, martabat tidak layak untuk disebutkan. Oke. Kamu tidak tahu siapa aku, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan, Xiao Hei, apa yang ingin kamu tanyakan? Cepat bertanya, kita akan pergi ke rumah Bi yang menyebalkan itu setelah bertanya. Ikan mas kecil duduk di sofa di belakang. Naiklah, dengan kaki terlipat, dengan tampilan santai. Sepanjang tahun masih berlutut di tanah, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah mendengar ikan mas kecil berkata, Bijia yang menjijikkan, hatinya menjadi semakin ketakutan. Di Wuzhou, siapa yang berani mengomentari Bijia, salah satu dari 4 kekuatan besar. Jika ini sampai ke telinga keluarga Bi, itu akan menjadi kejahatan besar yang melibatkan 9 klan. Tapi gadis muda di depannya, yang berpakaian merah menyala, berani mengatakannya dengan santai. Menghubungi masa lalu diakon yang sangat penuh hormat, dan penjagaan yang sangat ketat di luar rumah lelang hari ini. Mungkinkah beberapa orang ini adalah akar penyebab darurat militer saat ini di rumah lelang Ling? Tapi penjaga di luar diutus oleh keluarga Bi, kenapa gadis itu sepertinya tidak puas dengan keluarga Bi? Pada saat ini, pikiran roda tahun dengan cepat berputar, dan banyak pemikiran muncul. Kamu seharusnya kenal Su Feng, kan? Saat ini, Fang Yu sudah menghampirinya dan bertanya. Roda tahun tertegun sejenak, menatap Fang Yu di depannya. Menurutnya, pria di depannya berkulit gelap dan aura lemah. Sekilas, dia bukanlah orang yang kuat, dia juga tidak memiliki temperamen mulia karena terlahir dalam kekuatan besar. Dia benar-benar berbeda dari gadis itu dan biksu dengan alis putih. Namun, tidak peduli betapa biasa penampilan kultivator pria ini, itu juga merupakan eksistensi yang tidak dapat dia sakiti. Kepala Sekte Xuanshan, penguasa aliansi 100 sekte, Su Feng, tahukah Anda? Fang Yu bertanya lagi ketika dia melihat roda tahun tidak berbicara. Akui, tahu, jawab roda Nianjing. Saya sedang mencari seorang biksu baru-baru ini, mengenakan jubah emas, dia terlihat sangat tampan. Fang Yu berkata, Su Feng memberitahuku bahwa dia bertemu biksu ini di jamuan makan yang kamu selenggarakan. Biksu,
Sepanjang tahun mengerutkan kening, seolah mengenang. Beku ini berperilaku sangat aneh dalam banyak hal, dan karena dia bisa muncul di jamuan makanmu, dia seharusnya diundang olehmu. Jangan bilang padaku, kamu tidak mengenalnya. Fang Yu berkata dengan ringan. Aku benar-benar tidak memiliki kesan ini, biarkan aku memikirkannya lagi. Jawab roda tahun dengan sedikit bingung. Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Sepanjang tahun mengerutkan kening, dan merenung lagi. Dengan ekspresinya, Fang Yu sedikit mengernyit. Bukankah orang ini benar-benar mengenal biksu ini? Katakan padaku dulu, apakah kamu secara pribadi mengundang tamu yang kamu undang ke jamuan makan? Fang Yu bertanya, petik 2 titik titik titik. Ya, tapi, saya tidak bisa mengontrol siapa yang akan dibawa oleh tamu tersebut. Saya benar-benar tidak memiliki kesan terhadap biksu yang Anda sebutkan, juga bukan orang yang saya undang. Mungkin tamu mana yang membawanya? Jawab roda tahun, benar-benar tidak ada kesan. Fang Yu bertanya lagi, kalau aku punya kesan, pasti aku akan mengatakannya. Beraninya menipu, jawab roda tahun. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Dalam keadaan ini, roda batas tahun tidak mengetahui identitasnya, juga tidak tahu mengapa dia mencari seorang biksu, dan tidak mungkin menyembunyikan hal ini tanpa alasan. Khususnya, karena roda batas tahunan telah membungkuk, ini menunjukkan bahwa dia mengetahui bahwa ikan mas kecil di depannya memiliki latar belakang yang sangat dalam, dan dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, cakra sepanjang tahun sangat mungkin terjadi. Saya benar-benar tidak mengetahui keberadaan biksu itu. Ini juga berarti petunjuknya terputus. Bagaimana tepatnya biksu ini muncul di pesta pernikahan roda alam tahunan, dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan Su Feng? Mungkin satu-satunya yang tahu adalah Su Feng. Namun, Su Feng sudah meninggal. Fang Yu mengerutkan kening. Cakra tahun menjadi gugup dan bertanya, maaf, apa yang dilakukan Su Feng atau biksu itu? Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Silakan periksa. Tidak apa-apa. Saya mendengar bahwa Su Feng sangat hubungan pribadi yang baik denganmu. Fang Yu tersenyum. Tidak. Su Feng tidak setingkat denganku, tapi dia akan sangat menyenangkanku. Dia selalu mengirimiku banyak hadiah. Setelah menerima hadiahnya, dia tentu saja harus bertindak sesekali, tapi dia dan saya tidak pernah menjadi teman sejati. Yang mulia, mohon percayalah. Roda batas tahun ketakutan dan suaranya sedikit bergetar. Sekarang, dia hampir yakin bahwa Su Feng telah menyinggung keberadaan beberapa latar belakang menakutkan di depannya. Oleh karena itu, Anda harus memisahkan hubungan itu pula. Fang Yu melihat kinerja roda dunia tahun ini, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh berbohong. Oke, kamu boleh pergi. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Roda tahun tertegun sejenak, lalu bersujud lagi dan lagi, lalu segera meninggalkan ruang rahasia. Xiao Hei, kamu tidak menanyakan apapun. Ikan mas kecil mengerutkan kening dan berkata. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa, kata Fang Yu. Beku apa yang kamu cari? Saya dapat meminta anak buah saya untuk membantu Anda bertanya. Kata ikan mas kecil, inilah yang ditunggu Fang Yu. Namun ketika ia berbalik, hendak berbicara, namun ia melihat ikan mas kecil itu meletakkan tangan di dada, dengan seringai di wajahnya. Aku tidak akan membantumu sekarang. Aku akan membicarakan hal ini setelah aku pergi ke rumah Bi. Kata ikan mas kecil. Fang Yu tidak terburu-buru saat ini, mengangguk dan berkata, ya. Oke. Ayo pergi. Ikan mas kecil berdiri dan berkata, kamu tidak penasaran kenapa aku mencari biksu ini? Fang Yu bertanya, aku hanya tidak penasaran. Ikan mas kecil berjalan ke arah Fang Yu dengan tangan di punggung, dan berkata, dibandingkan dengan ini, aku bahkan lebih ingin tahu tentangmu, Xiao Hei, mengapa kamu begitu gelap? Itu, dikeringkan saat saya menanam sayuran. Jawab Fang Yu, petik 2 titik titik titik. Hahaha. Ikan mas kecil tidak bisa menahan tawa, dan berjalan keluar pintu ruang rahasia. Bai Mei menyipitkan mata, menatap Fang Yu dan Han Miaoyi di belakangnya, dan mengikuti ikan mas kecil itu keluar. Saudara Yu, apa sebenarnya identitas ikan mas kecil ini? Han Miaoyi memandang Fang Yu dan bertanya dengan Divine Sense. Sulit untuk mengatakan, singkatnya, latar belakangnya pasti sangat kuat. Mungkin salah satu dari 4 kekuatan besar di Wuzhu, mungkin dari level yang lebih tinggi. Jawab Fang Yu, tapi dia terlihat masih muda,
dan kepribadiannya terlihat sangat naif, kata Han Miaoyi. Naif banget, tapi aku juga berpura-pura bodoh, jadi wajar saja kalau kita berpura-pura bodoh. Fang Yu berkata, jika dia tidak ingin menunjukkannya, teruslah bersikap seperti ini. Bagaimanapun, pada dasarnya, tidak ada konflik antara kami dan dia. Sebaliknya, keberadaannya dapat membantu kami memahami situasi di hutan belantara selatan ini dengan lebih cepat. Ya, Han Miaoyi menjawab. Selama percakapan, mereka mengikuti ikan mas kecil itu dan meninggalkan tempat tersebut. Namun alih-alih berangkat dari pintu masuk utama yang asli, dia malah menuju pintu keluar di sisi lain tempat tersebut. Setelah masuk, Anda harus melewati lorong kecil yang mengarah ke utara tempat lelang di tempat ini terdapat barisan penjaga. Dilihat dari armor di tubuh mereka, mereka berasal dari faksi yang sama dengan penjaga di pintu depan. Yaitu, Bijia, salah satu dari 4 kekuatan besar di Wushu. Sebelum barisan, ada kultivator laki-laki lain dengan wajah tegas dalam baju besi platinum. Dari segi posisinya, dia adalah komandan kelompok pengawal ini. Mata sang komandan sangat ramping, seperti dua bilah, dan pada pandangan pertama, dia merasa tidak mudah untuk diprovokasi, dan dia juga samar-samar memancarkan temperamen yang kejam. Melihat Xiao Liu dan Bai Mei, ekspresinya sedikit berubah dan dia segera melangkah maju. Saya telah melihat, komandan itu berlutut dengan satu kaki dan hendak berbicara. Hei, Bihantian, namaku Xiao Liu, panggil saja aku Xiao Liu. Xiao Liu memandang komandan di depannya dan mengerutkan kening, jelas tidak terlalu menyukainya. Petik 2 titik titik titik. Ya, Nona Kap. Bihantian menunduk dan menjawab. Kamu, oke, Nona Kap juga bisa. Jawab ikan mas kecil. Bihantian mengangkat kepalanya. Ini Xiao Hei, ini Xiao Bai, mereka akan menemaniku ke rumah bimu. Xiao Liu memperkenalkan lagi. Bihantian memandang Fang Yu dan Han Miaoyi di belakang, sedikit keraguan muncul di mata rampingnya. Tapi dia tidak berkata apa-apa dan berdiri. Oke, ayo berangkat sekarang, aku akan pergi ke rumah bimu untuk duduk selama 1/4 jam, dan aku harus berangkat 1/4 jam lagi. Aku tidak akan tinggal sedetik pun, kata ikan mas kecil itu lagi. Dia tidak merahasiakan rasa jijiknya terhadap keluarga Bi. Dan Bihantian di depannya adalah anak tertua dari keluarga Bi, dan pewaris keluarga Bi. Artinya, keberadaan yang kemungkinan besar akan mengambil alih posisi Bi Family Patriarch di masa depan. Jika kekuatan lain di Wushu hadir, melihat pemandangan seperti itu pasti akan mengejutkan. Beraninya kamu menunjukkan kebosananmu dengan keluarga Bi. Kalian pasti tahu kalau Pangeran Bihantian adalah yang paling brutal di antara generasi pangeran keluarga Bi. Dalam 30 tahun terakhir, dia telah memusnahkan semua kekuatan di Wushu yang telah menyinggung keluarga Bi. Semuanya hancur, tidak ada yang selamat. Justru karena sifatnya yang kejam dan bengis itulah dia belum resmi menjadi kepala keluarga Bi, dan sudah memiliki reputasi yang sangat baik di Wushu. Kini, ikan mas kecil itu tampak tidak sabar di depan Bihantian. Tapi Bihantian tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi galak apapun, tapi tersenyum dan berkata, Nona Kap bisa datang ke keluarga Bi kita untuk bersuka cita, ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Bi kita, saya bisa mengerti bahwa Nona Kap punya akhir-akhir ini sibuk. Aku tidak sibuk, aku hanya tidak ingin tinggal di rumahmu, kata ikan mas kecil terus terang. Kalimat ini membuat wajah Bihantian menjadi stagnan, namun senyumannya tidak berkurang, dan dia berkata, Nona Kap, bisakah kita berangkat? Ya, ikan mas kecil itu mengangguk. Formasi teleportasi, mulai, kata Bihantian kepada anak buahnya yang sedang membentuk formasi persegi di belakangnya. Ya, Pangeran, banyak penjaga segera mulai mengatur susunan teleportasi. Bihantian, kamu tahu bahwa aku akan segera keluar, jadi tidak bisakah kamu mengatur formasi teleportasi terlebih dahulu? Apakah kamu mencoba untuk menunjukkan betapa kuatnya formasimu? Ikan mas kecil itu melipat tangannya di dada dan berkata dengan tidak sabar. Bihantian berbalik, mengepalkan tinjunya dan berkata, beritahu Nona Kap, karena pelelangan akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk berakhir pada waktu yang dijadwalkan, jadi selanjutnya. Oke, maksudmu aku tidak melakukannya memberitahukanmu sebelumnya. Kata ikan mas kecil tidak puas dengan mata terbelalak. Saya sama sekali tidak berniat melakukan ini, susunan teleportasi akan segera siap, mohon maafkan kami atas kelalaian kami. Bihantian membungkuk. Saat ini,
Tidak ada jejak tak terkalahkan atau arogansinya sebagai pewaris keluarga Bi di hari-hari biasa, melainkan hanya kerendahan hati dan rasa hormat yang tak ada habisnya. Saudaraku, lihat orang ini, dia terlihat seperti anjing. Han Miaoyi berkata dengan suara rendah. Kalimat ini tidak disampaikan melalui akal ilahi. Bi Hantian, yang sedang membungkuk di depannya, sedikit mengangkat matanya dan melirik ke arah Han Miaoyi. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan mengerutkan kening. Mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan lagi, Han Miaoyi segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lebih banyak. Xiao Hei, apa yang kamu lakukan berdiri di belakang? Kemarilah dan berdiri di sampingku. Ikan mas kecil itu menoleh dan berkata dengan nada mendominasi. Fang Yu tidak punya pilihan selain melangkah maju. Ikan mas kecil itu mengangkat tangannya dengan gaya kuno dan meletakkannya di bahu Fang Yu, seperti saudara yang baik. Hanya saja tinggi badannya satu kepala lebih pendek dari Fang Yu, dan gerakan ini agak canggung, membuatnya lebih terlihat seperti adik laki-laki. Namun ikan mas kecil tetap keras kepala mempertahankan tindakan tersebut. Bi Hantian berdiri tegak, dan matanya seolah menatap Fang Yu secara tidak sengaja. Tapi Fang Yu bisa merasakan ada tatapan tajam dan sedikit rasa dingin di matanya. Bi Hantian ini memang karakter yang kejam, tapi aku bahkan tidak berani kentut lagi di depan ikan mas kecil itu. Sepertinya latar belakang ikan mas kecil itu berada di luar level 4 kekuatan utama Wu keluarga. Fang Yu berpikir dalam hati, ada satu lagi. Salah satu kemungkinannya adalah kesenjangan kekuatan dalam 4 kekuatan utama sebenarnya cukup besar, tetapi mereka hanya disandingkan secara paksa. Namun apapun kemungkinannya, terlihat bahwa latar belakang ikan mas kecil itu pasti sangat kuat. Setidaknya di wuzhu ini, tidak ada yang berani memprovokasi keberadaannya. Aku belum menyiapkan formasinya, dan bilang akan segera selesai. Bi Hantian, bisakah kamu melakukannya? Desak ikan mas kecil dengan tidak sabar. Nona Kap, saya akan turun dan melihat apakah ada masalah. Bi Hantian mengepalkan tinjunya, berbalik dan berjalan menuju barisan belakang. Ikan mas kecil itu memandangi punggung Bi Hantian dan mendengus jijik. Ikan mas kecil, apakah kamu biasanya berbicara seperti ini? Fang Yu bertanya. Kok bisa? Semua orang yang kenal aku bilang aku punya temperamen yang baik. Xiao Liu berkedip dan berkata, aku hanya benci keluarga Bi dan Bi Hantian ini. Aku pasti tidak bisa membuatnya bahagia. Oh, aku baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memperlakukan semua orang seperti ini. Bagaimana kamu bisa hidup sampai hari ini? Kata Fang Yu. Sedikit hitam. Diejek seperti ini, ikan mas kecil itu sedikit marah, namun tiba-tiba tertawa lagi. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Bai Mei, yang berdiri di sisi lain, melihat senyuman di wajah ikan mas kecil itu, dan menatap Fang Yu lagi, matanya sedikit berkedip. Nona Kap, susunan teleportasi telah diatur, sekarang silakan pergi ke rumah Bi bersamamu. Bi Hantian berbalik, membungkuk lagi, dan memberi isyarat mengundang. Xiao Hei, ayo pergi. Ngomong-ngomong, ada juga Xiao Bai, jangan ketinggalan. Xiao Liu menoleh untuk melihat Han Miaoyi. Han Miaoyi mengangguk dan mengikuti di belakang. Dengan cara ini, seluruh kelompok memasuki formasi teleportasi yang diatur oleh bawahan Bi Hantian. Bi Hantian masuk terakhir dan berdiri di depan formasi teleportasi. Petik 2 titik titik titik. Mulai formasi. Sekelompok penjaga Bijia berteriak serempak. Berdengung. Pada saat ini, susunan teleportasi segera bersinar dengan cahaya redup. Semburan kekuatan luar angkasa yang kuat terpancar dari susunan teleportasi. Hus-hus. Seberkas cahaya membumbung ke langit. Detik berikutnya, Fang Yu dan kelompoknya dalam susunan teleportasi, dan Bi Hantian menghilang, memasuki saluran luar angkasa. Wah, wah, wah. Saluran spasial sangat lancar tanpa ada jitter. Xiao Hei, apakah kamu pernah melakukan perjalanan melalui lorong luar angkasa sebelumnya? Ikan mas kecil bertanya dengan akal sehatnya. Tidak, saya pandai menanam sayuran. Bagaimana saya bisa menggunakan teknik canggih seperti teleportasi? Fang Yu menjawab dengan tenang. Mendengar jawaban ini, Xiao Liu melirik ke arah Fang Yu, tersenyum dan berkata, ya, jadi aku bilang jika kamu mengikutiku, kamu akan bisa membuka matamu. Waktu antar jemput di saluran luar angkasa tidak lama. Dibutuhkan sekitar 2/4 jam untuk mencapai akhir. Berdengung, cahaya platform teleportasi di bawah kakinya perlahan menghilang,
memperlihatkan pemandangan sekitarnya. Mereka berada di meja teleportasi raksasa. Platform teleportasi ini sebesar lapangan seni bela diri, dan memungkinkan untuk mengirimkan 10 hingga 20 ribu biksu sekaligus. Di depannya ada jalan lebar. Melangkah maju melalui kesadaran spiritual, saya menemukan bahwa tempat ini seperti kota besar. Ada banyak bangunan di kota, setiap rumah tangga, ada juga bangunan umum seperti kamp pelatihan, kitab suci Tibet dan lain sebagainya. Tapi ini sebuah kota, dan tidak ada tembok kota. Itu keluarga Bi yang wilayahnya begitu luas. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, ini lebih besar dari keluargaku. Ikan mas kecil di sebelahnya tertawa seperti lonceng perak. Dia menepuk bahu Fang Yu dan berkata, Xiao Hei, meskipun keluarga Bi sebenarnya tidak sebaik itu, kamu tidak bisa membandingkan keluargamu dengan keluargamu. Hahaha, tapi aku suka kamu berbicara seperti ini. Faktanya, rumah di mulut Fang Yu mengacu pada sebuah rumah besar di bumi. Setidaknya di bumi, rumahnya harus dianggap besar. Oleh karena itu, ada perasaan ini. Tentu saja, setelah dipikir-pikir, wajar jika 4 kekuatan besar di sebuah negara bagian di hutan belantara selatan menempati wilayah yang lebih luas di alam liar dan wilayah yang berpenduduk jarang. Bi Hantian di depannya tentu saja mendengar kata-kata Fang Yu. Mata rampingnya bersinar karena kedinginan. Memang benar dia tidak berani menyinggung perasaan ikan mas kecil itu. Namun bukan berarti seorang kultivator bisa mengejek keluarga Bi di hadapannya, atau mengejek keilahiannya. Ia baru saja mendapat informasi dari bawahannya yang baru saja menyelidiki. Sepasang biksu yang tiba-tiba muncul ini adalah hubungan kakak beradik, yang baru saja ditemui Xiao Liu di rumah lelang. Kakak beradik ini belum mendapat surat undangan, dan masih belum diketahui bagaimana mereka bisa masuk ke tempat pelelangan, apalagi cara berkenalan dengan ikan gurame kecil tersebut. Tapi bagaimanapun juga, ikan mas kecil dan kakak beradik itu sudah lama tidak saling kenal, dan persahabatan mereka pasti tidak terlalu dalam. Baginya, tidak peduli berapa lama batas waktu balas dendamnya, selama dia berhasil membalas dendam pada akhirnya, itu sudah cukup. Selalu ada peluang. Bi Hantian diam-diam telah menjatuhkan hukuman mati pada Fang Yu dan Han Miaoi. Nona Kap, ayahku telah menunggu kedatanganmu di ruang tamu, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Bi Hantian berbalik, rasa dingin di matanya telah hilang, dan dia tersenyum. Ayo pergi, berlama-lama, dan, meskipun ayahmu ingin bertemu denganku, aku akan duduk dan pergi 1/4 jam lagi, kata ikan mas kecil. Bi Hantian mengangguk dan berkata, Nona Kap bisa pergi kapanpun dia mau. Keluarga Bi kami tidak berani tinggal. Mengatakan itu, silakan. Setelah berjalan keluar dari platform teleportasi seperti lapangan seni bela diri, saya melihat sekelompok besar pelayan berbaju hitam, berlutut di tanah, dengan dahi menempel ke tanah, dengan sangat hormat. Di belakang mereka, telah disiapkan kursi sedan yang sangat mewah. Kursi sedan tersebut memiliki tampilan agak keemasan, dan permukaannya juga bertatahkan banyak permata. Nona Kap, ini mobil yang disiapkan khusus untuk Anda, kata Bi Hantian. Aku masih membawanya pergi. Aku belum mati. Ikan mas kecil itu menatapnya dan berkata dengan marah. Ini adalah kebiasaan pihak Wuzu kami, dan ini juga merupakan penghormatan tertinggi keluarga Bi kami kepada para VIP. Kami juga mengundang Nona Kap untuk bisa, kata Bi Hantian. Boom, aku lebih memilih masuk daripada duduk di kursi sedan ini. Ikan mas kecil itu melambaikan tangannya dan berkata, itu bagus. Bi Hantian mengangguk, kalau begitu biarkan aku yang memimpin secara pribadi. Kamu juga, minta saja seorang pelayan untuk memimpin jalan, aku tidak terlalu ingin melihatmu saat ini. Kata ikan mas kecil lagi. Berbicara seperti itu, dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya kejam. Para pelayan yang berlutut di depan mereka semua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak mengetahui identitas spesifik ikan mas kecil tersebut, namun mereka berani berbicara langsung dengan putra keluarganya. Mereka belum pernah bertemu. Siapapun di Wuzu yang melihat ahli warisnya harus menghormati. Kamu belum pergi. Xiao Liu mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Biarkan pelayan membawamu ke ruang tamu. Bi Hantian membungkuk. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dan seorang pelayan di sampingnya bangkit dan berlari menuju ikan mas kecil untuk memimpin jalan. Bijia bukanlah sebuah kota, tapi sebuah dunia. Bijiaji terletak di pusat kota Wuzu.
Segala sesuatu di dunia ini adalah milik keluarga Bi. Dan di kawasan paling tengah merupakan kawasan di mana anggota inti Bijia biasanya berada. Di bangunan mewah mirip istana, itu adalah ruang tamu keluarga Bi. Kalau ada jamuan makan juga diadakan di sini. Pada saat ini, seorang kultivator laki-laki dengan pakaian emas mewah sedang duduk di sini. Dia berjanggut, wajahnya tidak tua, tapi juga tidak muda. Dia terlihat cukup anggun, tapi matanya bersinar jahat dari waktu ke waktu. Membaca. Ini adalah pemilik keluarga Bi saat ini, Bi Yang. Ruang resepsi didekorasi dengan cukup megah, seolah-olah akan diadakan jamuan makan. Namun nyatanya hanya untuk menyapa seorang VIP. Memanggil, sesosok berkedip dan muncul di ruang tamu. Bihantianlah yang kembali lebih awal. Kenapa kamu kembali duluan? Bi Yang mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak ingin aku yang memimpin. Jawab Bihantian dengan ekspresi dingin. Kamu sangat marah. Bi Yang menyipitkan mata saat melihat ekspresi Bihantian. Bihantian tidak berbicara. Dia memiliki temperamen yang kekanak-kanakan, sudah kubilang padamu sejak lama. Selain itu, dengan latar belakangnya, tidak peduli apa yang dia katakan, kita hanya bisa mendengarkannya, tidak membantahnya, apalagi mencoba membalas dendam. Bi Yang Sen dikatakan, saya mengerti. Bihantian berkata, aku belum membantahnya, dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Yah, dia datang kepada kita hari ini dan akan meninggalkan Wuzu besok, jadi kita bisa bernapas lega saat itu, kata Bi Yang. Ayah, sepertinya tidak ada banyak bahaya di sekitarnya. Bihantian berkata, dia telah berada di Wuzu selama beberapa hari, dan kami bahkan belum menemukan niat membunuh terhadapnya. Tidak ada yang terbaik. Jika sesuatu terjadi pada putri kecil di Wuzu ini, seluruh keluarga kita akan berada dalam bahaya. Bi Yang berkata, untung bagi kami dia ingin pergi secepat mungkin. Setelah meninggalkan Wuzu, kita tidak perlu bertanggung jawab atas keselamatannya. Tapi sampai saat itu tiba, aku tidak bisa santai. Dipahami, Bihantian mengangguk dan menjawab. Ikan mas kecil dan rombongannya mengikuti Jiading yang terkenal dan berjalan di jalan di Bijiaji. Ketika mereka tiba di Bijiaji, tidak ada penjaga di sisinya. Toh tempat ini termasuk dalam kategori Bijia dan cukup aman, Xiao Hei, rumahku jauh lebih besar daripada di sini. Melihat Fang Yu melihat sekeliling, Xiao Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu berani kembali bersamaku, kamu pasti akan ketakutan setengah mati. Merindukan, Bai Mei tiba-tiba berbicara. Ikan mas kecil itu menoleh untuk melihat ke arah Bai Mei, dan sepertinya memahami sesuatu dari ekspresi seriusnya, cemberut, dan berkata, saya hanya berbicara. Dilihat dari ekspresi tuan dan pelayannya, Fang Yu menduga rumah ikan mas kecil itu tidak menerima tamu. Tapi dia bahkan tidak berpikir untuk pergi ke rumah ikan mas kecil itu. Saudara Yu, keluarga besar di alam gurun tidak sama dengan keluarga besar di benua Yunyun dan alam iblis. Sepanjang jalan, saya menemukan bahwa mereka memiliki kamp pelatihan independen, dan sejumlah besar prajurit berbaju besi sedang berlatih. Han Miaoyi mengirim transmisi suara ke Fang Yu. Memang benar, keluarga besar di sini pada dasarnya setara dengan dinasti di alam sebelumnya. Fang Yu menjawab, artinya dalam hal kekuasaan dan reputasi secara keseluruhan. Selama percakapan, Fang Yu tiba-tiba merasakan aura sedingin es yang berkedip-kedip dari samping. Dia menoleh dan melihat ke samping, hanya untuk melihat seorang anak berjongkok dan bermain lumpur di pinggir jalan. Saat ini, Bai Mei juga menoleh dan menatap anak itu. Nafasnya telah hilang, tapi dari segi arahnya memang ke arah ini. Fang Yu tentu saja tidak bergerak, dan Bai Mei berjalan menuju anak itu. Ikan mas kecil itu berhenti dan memandang Bai Mei dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hei, Bai Mei, apa yang kamu lakukan? Tanya ikan mas kecil. Bai Mei berjalan di depan anak itu dan berhenti. Anak itu berjongkok di sana dan bermain-main dengan lumpur, dengan punggung menghadap alis putih, seolah tidak merasakan ada sosok yang berdiri di belakangnya. Bai Mei, dia masih anak-anak, kamu. Ikan mas kecil itu melangkah maju dengan marah. Anak itu menoleh. Ketika mendengar suara itu, saat ini, anak itu menampakkan wajah aslinya. Wajah tua, saat ini, dia menyeringai. Wajahnya sangat mengerikan. Nona, mundurlah. Mata Bai Mei menyipit, dan dia mengambil langkah ke kanan, menghalangi dirinya di depan ikan mas kecil itu. Di saat yang sama, cahaya perak menyala di tangan kanannya.
Pisau itu naik dan turun, sekaligus, dalam sekejap. Menusuk, lelaki ini berpenampilan seperti anak kecil, namun sebenarnya adalah kepala lelaki tua berbadan reyot yang langsung terpotong. Namun, setelah kepalanya terbang, itu bukanlah darah, melainkan kabut gelap tebal. Kabut tebal menyebar dengan cepat. Di dalam kabut tebal ini juga terdapat zat yang sangat beracun yang dapat menembus kulit. Bai Mei mundur 2 langkah dan meletakkan tangannya di bahu ikan mas kecil itu. Bas, semburan cahaya biru menyala, menutupi dirinya dan tubuh ikan mas kecil itu. Xiao, Xiao Hei, dan Xiao Bai. Bahaya yang tiba-tiba membuat ikan mas kecil itu tertegun sejenak. Tapi tidak ada rasa takut atau panik di wajahnya, yang ada hanya kekhawatiran. Karena dia sudah terlalu sering menemui hal seperti itu, dan Bai Mei bisa melindunginya dengan baik setiap saat. Tapi Xiao Hei dan Xiao Bai tidak terlindungi. Nona, sampai situasinya ditentukan, bawahan hanya bisa menjamin keselamatan Anda, kata Bai Mei. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya biru, dan simbol kompleks muncul di pupilnya. Ada asap hitam tebal di sekelilingnya, dan terdengar semburan jeritan. Bai Mei memegang pisau panjang yang tajam di tangannya dan mengangkatnya. Ledakan, pada saat ini, dia melepaskan aura kuat yang tiba-tiba menghilangkan energi hitam di sekitarnya. Pada saat udara hitam menghilang, 2 bayangan hitam menyerang dari samping. Boom, boom, basis budidaya kedua bayangan ini sangat kuat, setidaknya dengan kekuatan Kei Tianxian. Mata Bai Mei sangat menakjubkan, dan dia menekan bahu ikan mas kecil itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang pisau panjang dan mengayunkannya dengan cepat. Pedang panjang itu menari begitu cepat, seperti bayangan. Namun, bilahnya meninggalkan bekas yang rumit dan cahaya biru di udara. Tanda ini menghantam langsung tubuh bayangan yang datang dari samping. Ah, sebuah ledakan. Tanda ini memancarkan kekuatan hukum yang kuat, yang secara langsung menghancurkan bayangan. Darah muncrat, tanahnya runtuh. Saat ini ledakan dan getaran auranya bisa dirasakan dalam radius puluhan mil. Memanggil, bayangan gelap lainnya muncul di langit. Di udara terlihat jelas bahwa ini adalah seorang biksu berbaju hitam dengan wajah tertutup. Ketika dia berada di udara, dia mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di depannya, lalu seluruh tubuhnya menukik menuju posisi di mana alis putih dan ikan mas kecil berada di bawah. Berdengung, selama menyelam, nafas kultivator berpakaian hitam itu meroket. Ini, penghancuran diri. Kultivator ini, yang setidaknya memiliki budidaya Keiyuan Tianxian, memilih serangan bunuh diri, dan ingin menggantikan nyawa Xiao Liu dan Bai Mei. Boom boom boom, aura kultivator berpakaian hitam ini semakin kuat, hampir mencapai titik kritis. Kekuatan penghancuran diri malaikat open source, tak terbayangkan. Wajah Bai Mei tidak berubah, dan dia tidak bermaksud bersembunyi bersama ikan mas kecil itu. Dia mengangkat pisau panjang di tangannya dan menghadap biksu hitam yang jatuh dari langit. Terobosan, ledakan, setelah teknik alis putih selesai, pisau panjang itu mengeluarkan sinar biru yang kuat. Pancaran cahaya langsung menyelimuti biksu hitam yang jatuh dari langit. Boom, nafas biksu hitam itu hampir hilang dalam prosesnya Banglong. Petik 2, setelah beberapa saat, di ketinggian yang sangat tinggi, suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus. Sebagian besar awan di langit tersebar, seperti pusaran. Dan tanah di Bijiaji masih sedikit bergetar. Bas, Bai Mei meletakkan yang panjang pisau di tangannya dan melihat sekeliling. Para pembudidaya bijia yang ada di sekitar semuanya telah melarikan diri. Tidak ada fluktuasi aura yang tidak normal, dan lingkungan sekitar kembali tenang. Ikan mas kecil itu juga melihat sekeliling, matanya yang besar penuh kekhawatiran. Fang Yu dan Han Miaoyi tidak terlihat. Xiao Hei dan Xiao Bai, mengapa kamu menggunakan teknik yang begitu kuat? Xiao Liu menatap Bai Mei dan bertanya dengan marah. Ada air mata di matanya. Nona, situasinya mendesak, dan bawahanku tidak bisa. Bai Mei menjelaskan, itulah kenapa aku tidak punya teman. Mereka semua bilang aku bintang jahat. Ikan mas kecil itu menghentakkan kakinya, dengan air mata berlinang, dan berkata, saya selalu membunuh teman-teman saya. Bai Mei tidak berbicara, dan membiarkan ikan mas kecil itu mengekspresikan emosinya. Dalam situasi sekarang, dia benar-benar tidak bisa mempertimbangkan Fang Yu dan Han Miaoyi. Namun, merupakan hal yang baik untuk menyingkirkan 2 biksu tak dikenal ini melalui masalah ini. Dia akan segera tenang. Sepanjang waktu,
Keselamatan wanita itu adalah yang paling penting. Xiao Hei, maafkan aku seharusnya tidak membiarkanmu menemaniku ke rumah Bi. Wow. Ikan mas kecil akhirnya tidak bisa menahan tangisnya, berjongkok di tanah sambil menutupi wajahnya, mengabaikan wajahnya yang terkontaminasi debu. Jika kamu membantuku menemukan keberadaan biksu itu, aku akan memaafkanmu, di depan, ikan. Mas kecil itu mendongak, Fang Yu dan Han Miaoyi berada tepat di depannya sedikit, kecil hitam, kamu baik-baik saja. Ikan mas kecil itu segera melompat, mengulurkan tangan untuk memeluk Fang Yu, dan menatap Xiao Bai lagi. Meski masih ada air mata di wajahnya, ia memiliki senyuman di wajahnya. Sepertinya penampilan gadis ini sebelumnya tidak palsu, apakah dia benar-benar naif? Fang Yu berpikir sendiri ketika melihat penampilan ikan mas kecil itu. Tapi seorang gadis dengan latar belakang yang begitu dalam, bagaimana bisa menjadi karakter seperti itu? Anda harus tahu bahwa ini adalah dunia liar, tidak ada ketertiban di sini, berbagai kekuatan saling bertarung, dan adat istiadat rakyat mungkin lebih brutal daripada dunia manapun yang pernah dialami Fang Yu sebelumnya. Petik 2. Selalu terasa mustahil, dan kita harus mengamatinya lagi. Fang Yu berpikir lagi, Xiao Hei, kamu membuatku takut setengah mati. Bagaimana kamu dan Xiao Bai bisa melarikan diri? Xiao Liu menyeka air matanya dan bertanya. Itu adalah metode rahasia Raja Pencuri. Begitu perkelahian terjadi, aku mengajak adikku untuk menghindar, dan kemudian aku melihat saudara Bai Mei menyerang. Fang Yu memandang Bai Mei. Dia memang diam-diam mengamati penampilan Bai Mei tadi. Dari kemunculan sang pembunuh hingga solusi dari kedua pembunuh tersebut. Penampilan Bai Mei bisa dikatakan sangat bagus. Tenang dan tenang, bunuh dengan tegas. Budidaya kedua pembunuh itu dekat dengan Kai Tianxian, dan salah satu dari mereka bahkan ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi dengan mudah diselesaikan oleh Bai Mei. Bisa dibayangkan kekuatan Bai Mei harus melebihi level Kai Tianxian. Makhluk di atas Quan Wu Tianxian sebenarnya bersedia menjadi pelayan ikan mas kecil. Kekuatan seperti itu, di dunia iblis atau benua Yunyun, adalah level pemimpin dunia. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, patah hati, jalan. Pada saat ini, Bai Mei juga melihat ke arah Fang Yu, matanya menyapu Han Miaoyi pada saat yang sama, matanya sedikit bergerak. Dalam keadaan sekarang, Fang Yu dan Han Miaoyi dapat melarikan diri tanpa cedera, yang perlu diperhatikan. Mengatakan bahwa Fang Yu dan Han Miao berasal dari desa pegunungan terpencil dan hanya menguasai satu teknik gerakan, dia pasti tidak akan mempercayainya. Bai Mei sangat jelas bahwa, saudara laki-laki dan perempuan, di depan mereka tidak lemah, dan asal-usul mereka tidak akan sesederhana itu. Ditambah dengan serangan yang baru saja kita temui. Ada rasa dingin yang menyengat di mata Bai Mei. Sekalipun kemungkinannya kecil, dia harus menyelidiki dengan jelas untuk memastikan keamanan mutlak wanita muda itu. Nona, pembunuhan barusan pasti tidak mudah. Ini Bijiaji, yang termasuk dalam kategori komandan Bijia. Setelah memasuki tempat ini, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, Bai Mei berkata dengan dingin. Bihantian, bajingan ini, aku tahu aku tidak bisa mempercayainya. Ikan mas kecil itu mengertakkan gigi dan berkata, seolah dia telah memutuskan bahwa Bihantian ada di balik layar. Bukannya Bihantian melakukan ini. Lagi pula, melakukan itu sama dengan menembak kakinya sendiri. Bai Mei tidak berbicara, Fang Yu lah yang berbicara. Tapi itu terjadi di rumah Bihantian berangkat lebih awal. Ikan mas kecil itu cemberut sambil menatap Fang Yu dan berkata sambil cemberut. Bukankah Bihantian dipanggil pergi olehmu, kata Fang Yu tak berdaya. Ya, ikan mas kecil itu mengangguk dengan naif. Fang Yu mengerutkan kening, kebodohan, ikan mas kecil itu, dia semakin tidak curiga terhadap keasliannya sekarang. Nona, kita harus menyelidiki masalah ini dengan hati-hati sebelum kita bisa mengambil kesimpulan. Tidak peduli apa yang kita katakan sekarang, ini tidak bisa dipertahankan. Bai Mei berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi, tanya ikan mas kecil. Ayo pergi, kenapa kamu tidak pergi dan menghadapi Bihantian? Fang Yu mengangkat alisnya, apakah kamu tidak paling menyukainya? Sekarang adalah kesempatan terbaik. Buru dia. Apa maksudmu? Ikan mas kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu artinya memarahi. Jawab Fang Yu. Hei, hehe, menarik sekali.
Kalau begitu ayo kita ke ruang tamu dan bertarung melawan Bihantian. Ikan mas kecil itu berjalan ke depan sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak peduli dengan hal berbahaya yang baru saja terjadi, dia menoleh dan lupa. Persetan dia, ikan mas kecil itu sepertinya menganggap kata itu sangat segar, dan kembali berteriak gembira. Persetan, Fang Yu berteriak, tendang dia, Xiao Hei, apakah kamu membenci dia atau ibunya? Terserah. Ayo bertarung bersama. Bai Mei berdiri di belakang, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Dia menatap punggung Fang Yu, alis putihnya berkerut erat. Menurutnya, Fang Yu berkata terlalu banyak. Saat ini, di ruang tamu, Biyang dan Bihantian yang sedang menunggu di sini menerima kabar bahwa Xiao Liu dan rombongannya dibunuh dalam perjalanan ke ruang tamu. Biyang tiba-tiba berdiri dan menamparkan meja giok putih di sampingnya hingga berkeping-keping. Dia memandang Bihantian, wajahnya sangat jelek, dan bahkan pupil matanya merah. Wajah Bihantian juga pucat. Ikan mas kecil dibunuh di alam Bijia. Jika kejadian ini diteruskan kembali ke keluarga ikan mas kecil, akan berdampak negatif yang besar pada Bijia mereka. Untungnya, ikan mas kecil itu tidak terluka. Jika sesuatu terjadi pada ikan mas kecil itu, keluarga Bi mereka akan musnah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Bi yang memelototi Bihantian dan bertanya. Setelah ikan mas kecil memasuki Wuzu, dia memberikan masalah yang sangat penting yaitu melindungi keselamatan ikan mas kecil itu kepada putranya yang paling dipercaya, Bihantian. Tapi sekarang, hal seperti ini terjadi. Ini masih merupakan kecelakaan di dunia Bijia. Ini adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak mungkin, meskipun aku tidak membiarkan penjaga menemaniku, semua Bijiaji ada di dalam Bijiaji. Bihantian mengertakkan gigi dan berkata, sudah lama ku bilang padamu bahwa ketika putri kecil datang ke Wuzu, selain kita, 3 kekuatan besar lainnya juga akan menatapnya. Karena, begitu dia mengalami kecelakaan di Bijiaji kita, 3 kekuatan lainnya akan menjadi penerima manfaat terbesar. Bi yang sangat marah hingga dia hampir meraung, berhari-hari telah berlalu, dan dia akan berangkat besok. Tetapi ketika hal seperti itu terjadi, semua usaha sebelumnya sia-sia, dan semua usaha sebelumnya sia-sia. Maaf ayah, saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Bihantian berlutut dan berkata. Bi yang tersentak, wajahnya sedikit bergerak. Setelah beberapa saat, suasana hatinya menjadi tenang. Putri kecil masih mendatangi kami. Kamu tidak bisa pergi sekarang, dia pasti akan meminta pertanggungjawabanmu. Bi yang berkata perlahan, nanti, tidak peduli bagaimana dia memarahimu atau aku, dia harus menerimanya. Berhentilah memprovokasi dia, lalu siapa yang akan menyelidiki masalah ini? Bahayanya mungkin masih ada, kata Bihantian. Saya akan membiarkan Lingtian menangani masalah ini. Jawab Bi yang. Mendengar ini, Bihantian yang menundukkan kepalanya memasang ekspresi aneh di wajahnya. Bi Lingtian adalah adik laki-lakinya. Meski bukan ahli waris, ia mendapatkan kepercayaan Bi yang dalam beberapa tahun terakhir karena bakat kultivasinya yang lebih tinggi. Selain kejadian hari ini, status Bihantian di hati Bi yang akan semakin berkurang, dan tingkat kepercayaan juga akan berkurang. Jika urusan hari ini tidak ditangani dengan baik, apalagi jabatan kepala keluarga di masa depan, bahkan jabatan pangeran pun tidak akan terjamin. Bihantian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi meskipun suasana hatinya sedang buruk saat ini, dia tahu bahwa dia harus menjaga sikap yang baik. Selanjutnya, dia harus menerima omelan keras dari ikan mas kecil itu. Ikan mas kecil dan rombongannya berjalan sebentar, dan sebuah tim berseragam maju ke depan. Pemimpinnya adalah seorang kultivator pria tampan. Wajahnya agak mirip dengan Bihantian, tetapi matanya tidak terlalu ramping, dan dia terlihat jauh lebih nyaman. Nona Kap, di bawah bimbingan Bi Lingtian, mohon maafkan saya karena terlambat. Bi Lingtian berlutut dengan satu kaki dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Banyak tentara di belakangnya juga berlutut. Apakah kamu adik laki-laki atau kakak laki-laki Bihantian? Tanya ikan mas kecil. Bihantian adalah saudara berikutnya. Jawab Bi Lingtian. Di mana saudara laki-lakimu? Ikan mas kecil itu bertanya lagi. Dia sedang menunggu kedatangan Nona Kap di ruang tamu. Jawab Bi Lingtian. Oke, kalau begitu kirimkan aku secepatnya, aku akan mengambilnya. Kata ikan mas kecil dengan tangan di dada.
Begitu kata-kata ini keluar, sedikit keraguan muncul di mata Bi Lingtian. Dia tidak mengerti maksud kalimatnya. Namun, dari nada suara ikan mas kecil itu, jelas terlihat sangat marah. Ekspresi lucu muncul di wajah Bi Lingtian, yang hanya sekilas. Ya, sekarang tidak aman di alam biji ya, jadi wanita itu harus diizinkan untuk mengurangi waktu di jalan. Saya mendengar bahwa Nona Kap tidak menyukai kursi sedan, dan telah menyiapkan kereta, jadi saya dapat mengirim wanita itu ke ruang tamu dengan cepat. Seperti yang dikatakan Bi Lingtian, ada sebuah kereta melayang di udara di belakangnya, bersinar terang. Ayo pergi, si kecil hitam, kata ikan mas kecil kepada Fang Yu. Wus, Deus, Deus, ikan mas kecil, Fang Yu dan Han Miaoyi naik kereta satu demi satu. Bai Mei berjalan di ujung, dan dia mendatangi Bi Lingtian. Masalah ini, keluarga Bimu harus memberikan penjelasan. Pada istriku, jika tidak, aku tidak akan bisa mengampunimu. Nada suara Bai Mei sangat dingin, dengan niat membunuh yang kuat. Saya mengerti, saya pasti akan memberikan hasil yang memuaskan pada Nona. Jawab Bi Lingtian. Bai Mei lalu naik kereta. Suara mendesing. Kemudian, kereta itu terbang menuju ruang tamu. Bi Lingtian menoleh untuk melihat ke arah kereta itu pergi, menyipitkan matanya, dan kemudian menginstruksikan orang-orang di belakangnya, segera selidiki semua biksu di alam bijia. Ingat, itu saja. Tidak lama setelah naik kereta, dia sampai di area inti Bijiji. Kereta itu jatuh dari gerbang bangunan mirip istana, dan sebelum memasuki gerbang, ia melihat Bi Yang dari keluarga Bi dan berlari ke depan dengan cepat. Bi Hantian mengikuti di belakang. Di bawah Bi Yang, saya telah melihat. Nona Kap. Bi Yang segera berlutut. Ia mengetahui identitas ikan mas kecil tersebut, namun ia tidak berani mendurhakai maksud dari ikan mas kecil tersebut. Xiao Liu bilang namanya Xiao Liu, jadi dia hanya bisa memanggilnya Nona Liu. Sebagai kepala keluarga Bi, sebenarnya tidak ada benda yang pantas membuat Bi Yang berlutut di Wusu. Namun di hadapan ikan mas kecil, dia sangat hormat, dan tidak ada jejak aura atasan yang berdiri di puncak Wusu. Keluarga Bi ini kelihatannya tidak terlalu baik, selalu berlutut, kata Han Miaoyi pada Fang Yu. Artinya, seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Dia bisa berlutut seperti ini, yang menunjukkan bahwa kemampuannya bagus, kata Fang Yu. Kalian terlalu malu untuk tampil di hadapanku. Ikan mas kecil itu memasang ekspresi galak, terutama menatap Bi Hantian yang berlutut di belakang. Saya tahu sesuatu yang sangat serius baru saja terjadi, dan saya telah mengirim putra kedua saya, Bi Lingtian, untuk menyelidikinya. Saya yakin saya akan segera memberikan hasil yang memuaskan kepada Nona. Bi Yang menjawab dengan kepala menunduk. Bi Hantian, ikan mas kecil itu berteriak lagi, geram. Bi Hantian mengangkat kepalanya dan berkata, ada di sini, Nona Kap. Ikan mas kecil itu melihat sekeliling, mengerutkan kening dan bertanya, di mana ibumu? Petik 2. Mendengar pertanyaan ini, Bi Hantian dan Bi Yang sama-sama tercengang. Ibuku, dia meninggal bertahun-tahun yang lalu, jawab Bi Hantian. Xiao Hei, apa yang harus aku lakukan dalam situasi ini? Aku tidak bisa bertarung lagi. Xiao Liu menoleh untuk melihat Fang Yu dan bertanya. Aku tidak punya ibu, aku tidak peduli jika aku tidak punya ibu. Cukup dengan menamparnya, kata Fang Yu. Bi Hantian, aku akan melunasi rekeningnya denganmu. Ikan mas kecil itu menunjuk ke arah Bi Hantian dan berkata dengan marah. Nona Kap, silakan datang ke ruang tamu dulu lalu beri kami pelajaran. Kami tahu betapa seriusnya kesalahan kami, dan kami sangat senang menerima saran Anda, kata Bi Yang dengan hormat. Kesenjangan status ini terlalu besar, jadi saya masih bisa menjaga pikiran saya tetap tenang. Jika saya mau tidak mau, saya akan melakukannya. Han Miaoyi berkata melalui transmisi suara. Saya kira mereka benar-benar memperlakukan ikan mas kecil itu seperti seorang anak kecil, dan mereka tidak akan marah tidak peduli bagaimana mereka memarahinya. Fang Yu berkata, mereka pasti sangat takut masalah ini akan dibawa kembali ke rumah ikan mas kecil sekarang. Ikan mas kecil itu melipat tangannya di depan dada dan memasuki ruang tamu dengan ekspresi tidak senang. Bai Mei, Fang Yu dan Han Miaoyi mengikuti di belakang. Bi Yang dan Bi Hantian mengikuti di belakang. Ruang tamunya luar biasa. Ikan mas kecil itu duduk di kursi utama milik Bi Yang, dan langsung meletakkan kakinya di atasnya, seperti rumahnya sendiri. Namun meski begitu,
tidak ada sedikit pun rasa tidak senang di wajah Biyang, malah dia berdiri. Dengan hormat di sisi lobi. Hei kecil, bagaimana aku harus melawan Bihantian? Ikan mas kecil bertanya ke samping. Mainkan sesukamu, jawab Fang Yu. Melihat betapa kecilnya ikan mas dan Fang Yu yang saling berbisik, Bai Mei mengerutkan kening lagi. Dan Bihantian di sisi lobi, tatapan dingin muncul di matanya. Dia telah dihina berkali-kali sejak rumah lelang. Kalau hanya berasal dari ikan mas kecil itu sendiri, maka dia tidak peduli, karena dia tidak berani menyinggung perasaan ikan mas kecil itu. Namun, pria berkulit gelap yang berdiri di samping ikan mas kecil ini, bukanlah apa-apa. Bahkan mungkin hanya seorang kultivator lain-lain yang berani terus mengobarkan api di sampingnya, dan bahkan menghina ibunya secara langsung. Bihantian selalu menjadi pembalasan. Dia sudah mengingat kebencian ini di dalam hatinya. Selama Fang Yu dan Han Miaoyi lolos dari ikan mas kecil itu, dia harus membuat kedua petani lain ini membayar harga terberat. Hancurkan keluarga, bergabunglah dengan 9 klan. Bihantian, bela aku. Setelah berbicara dengan Fang Yu, ikan mas kecil itu berkata. Bihantian berjalan ke tengah lobi dan berlutut lagi. Aku hampir mati tadi, tahukah kamu? Kata ikan mas kecil. Nona Kap, ini benar-benar kelalaian keluarga Bi kita. Saya tunggu. Mendengar hal tersebut, Bi yang langsung berlutut dan ingin berbicara. Diam, aku tidak berbicara denganmu. Ikan mas kecil itu menatap Bi yang dengan marah. Wajah Bi yang berubah dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Kemudian ikan mas kecil itu mulai memarahi Bihantian. Segala macam cara, segala macam kalimat digunakan. Di sisi lain, Bihantian hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak bergerak. Bi yang di sebelahnya juga menundukkan kepalanya, diam-diam menunggu laporan Bi Lingtian. Mereka sudah mengetahui karakter ikan mas kecil itu, dan tidak peduli berapa lama mereka dimarahi. Poin kuncinya sekarang adalah mereka harus melanjutkan insiden pembunuhan tadi sampai akhir dan menemukan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, meskipun Anda bisa menipu ikan mas kecil, Anda tidak akan bisa menipu pengikut ikan mas kecil. Begitu berita ini sampai ke rumah ikan mas kecil, semuanya akan berakhir. Mereka akhirnya berhasil menghubungi kekuatan di balik ikan mas kecil itu. Berdasarkan ini saja, mereka jauh di depan 3 kekuatan besar lainnya di Wuzhou. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga Bi akan mampu berdiri di puncak Wuzhou di masa depan dan menginjak 3 kekuatan besar lainnya. Namun kejadian hari ini telah membuat masalah ini menjadi sangat kacau. Jika ditangani dengan baik, maka tidak ada masalah besar. Tapi jika mereka tidak menanganinya dengan baik, keluarga Bi mereka akan mendapat masalah besar. Sejauh yang dia tahu, ikan mas kecil adalah permata yang nyata di rumah dan sangat disukai. Oleh karena itu, meski ia tahu ikan mas kecil itu akan menghadapi banyak bahaya saat keluar, namun pihak keluarga tidak melarangnya untuk keluar. Karena jika tidak bisa keluar, ikan mas kecil akan sangat tidak senang. Siapa yang ingin menyakiti keluarga Bi kita, dan dia mampu memasukkan tangannya ke dalam ranah keluarga Bi kita. Bi yang menundukkan kepalanya, wajahnya berubah terus-menerus, tangannya menempel kuat di tanah, persendiannya memutih, dan dia sangat cemas. Dia tahu betul bahwa apa yang terjadi hari ini sepertinya adalah pembunuhan ikan mas kecil, tapi nyatanya, itu adalah tindakan terhadap keluarga Bi mereka. Rombongan ikan mas kecil sangat sakti, belum lagi pembunuhan di pinggir jalan seperti ini, walaupun lebih halus dan aneh, sulit mengancam keselamatan ikan mas kecil. Oleh karena itu, pembunuhan ini lebih merupakan tindakan untuk menghancurkan citra batin Bijia pada ikan mas kecil. Dan jika hal seperti itu terjadi, berarti ada hantu. Di keluarga Bi, pembunuhan itu terjadi di Bijiaji, yang merupakan bukti kuatnya. Jika tidak ada hantu batin, tidak ada syarat hal seperti itu terjadi. Selain itu, hanya butuh beberapa hari bagi ikan mas kecil untuk datang ke Wuzhou, dan rencana perjalanannya sebagian besar dirahasiakan. Bahkan jika 3 kekuatan besar lainnya mengetahui berita tersebut kemudian, akan sulit untuk membuat pengaturan tepat waktu. Namun pembunuhan tetap terjadi, yang berarti, kekuatan yang ingin menangani keluarga Bi sudah lama mengetahui bahwa ikan mas kecil akan datang ke Wuzhou, dan mengetahui kapan ikan mas kecil akan datang ke keluarga Bi. Hantu batin yang dapat mengetahui informasi ini, pasti memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Bi. Orang dalam tingkat tinggi, inilah alasan terbesar mengapa suasana hati Bi yang tidak stabil. Kamu pergi keluar denganku. Saat ikan mas kecil itu masih menindak Bihantian,
Bai Mei berjalan ke sisi Fang Yu dan berbisik. "Kemana?" Fang Yu bertanya, tidak terkejut. "Tepat di luar ruang tamu." Bai Mei berkata, dan sudah keluar. Fang Yu melirik ikan mas kecil itu. Ikan mas kecil itu memarahi, dan sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekitar. Adapun Han Miaoyi, dia tertegun saat ini, seolah-olah dia sedang mempelajari keterampilan memarahi ikan mas kecil. Jadi Fang Yu juga berbalik dan mengikuti Bai Mei keluar. Han Miaoyi menoleh dan melirik ke belakang Fang Yu, tapi tidak mengikuti. Setelah berjalan keluar dari pintu samping ruang tamu, Bai Mei berhenti. Fang Yu juga berhenti. "Kamu dan adikmu, saatnya berangkat." Bai Mei berkata tanpa ekspresi. "Pergi." Xiao Liu berjanji akan membantuku menemukan biksu itu. Fang Yu mengangkat alisnya, dia belum melakukannya, bagaimana aku bisa pergi? Saya tidak peduli apa yang ingin Anda dan teman Anda lakukan. Namun, jika Anda ingin memanfaatkan kepolosan nona muda saya untuk melakukan sesuatu untuk Anda, itu salah Anda. Nada bicara Bai Mei menjadi dingin. Bagaimana aku menggunakan ikan mas kecil itu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, bukankah itu semua komunikasi normal? Anda sangat pintar, dan Anda menyadari sejak awal bahwa nona muda saya memiliki latar belakang yang dalam. Bai Mei berkata, setelah itu, kalian semua dengan sengaja mendekatinya. Apa yang kalian katakan kepada wanita muda itu tidaklah benar. Saya menyarankan Anda menggunakan kalimat interrogatif daripada kalimat deklaratif untuk spekulasi semacam ini. Fang Yu berkata, sebenarnya, sebagai seorang pelayan, saya pikir Anda harus mempercayai penilaian istri Anda, daripada membuat keputusan sendiri tentang apa yang dipikirkan istri Anda. Teman-teman saya diusir, jika saya benar-benar pergi, menurut Anda apakah istri Anda senang atau sedih? Nona mempunyai temperamen yang kekanak-kanakan, jadi dia mudah tertipu. Kalaupun dia sedih, itu hanya sementara. Lagi pula, aku bukan pelayannya, tapi pengawalnya. Misiku hanya satu, menghilangkan semua bahaya untuknya. Bai Meihe berkata dengan tenang, adapun hal-hal lain, itu tidak termasuk dalam pertimbanganku. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya pasti akan membawa bahaya bagi istri Anda alih-alih keselamatan yang lebih besar? Fang Yu bertanya sambil tersenyum, lagi pula, menurutku kamu tidak terlalu mengenal istrimu. Menurutku dia tidak naif dan bodoh seperti yang kamu katakan, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia tidak melihat celah dalam kata-kataku? Mungkin dia hanya menyukainya. Aku tidak ingin berdebat denganmu tentang hal-hal yang tidak berarti ini. Singkatnya, kamu dan temanmu harus meninggalkan sisi wanita itu. Selanjutnya, kita akan meninggalkan keluarga Bi, lalu, kamu tidak mengikuti kami lagi. Bai Mei berkata dengan ringan, jika kamu tidak menurutiku, maka aku akan menemukan cara untuk menggunakan metodeku nanti untuk membuatmu menghilang di sisi wanita itu. Setelah mengatakan ini, Bai Mei berjalan kembali ke ruang tamu. Fang Yu menatap punggung Bai Mei dan tersenyum, tapi tidak memikirkan masalah ini. Dia bisa memahami pikiran Bai Mei, tapi dia tidak mau melakukannya. Ikan mas kecil itu berjanji akan membantunya menemukan biksu itu, dan tentu saja dia tidak bisa pergi. Karena dia bisa membantuku, biarkan aku membantunya juga, mari kita lihat bagaimana situasinya. Membaca, Fang Yu berpikir dalam hati, keluarga Bi ini sangat besar, tetapi orang-orang yang keluar untuk menyambut ikan mas kecil itu hanya Bi Yang, Bi Hantian, dan Bi Lingtian, kemana perginya anggota lainnya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak kembali ke ruang tamu dulu, tapi pergi keluar untuk memeriksa situasinya. Memanggil, Fang Yu menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk menyembunyikan sosok dan auranya. Lalu, dia langsung melompat ke atap ruang tamu. Pinggiran seluruh bijiaji dilindungi oleh banyak formasi Tao. Terdapat juga berbagai aturan dan larangan di dalam untuk memantau setiap gerak-gerik anggota di dalamnya. Pada titik ini, keamanan di dunia bijia dapat dikatakan sangat mudah. Dengan kata lain, akan ada pembunuh di dunia bijia, baik oleh bijia itu sendiri, atau oleh hantu internal yang berkolusi dengan kekuatan eksternal. Kemungkinan pertama tidak terlalu besar, bijia tidak perlu melukai dirinya sendiri. Oleh karena itu kemungkinan kedua adalah yang terbesar, yaitu keluarga Bi mempunyai hantu batin. Hantu batin macam apa yang ingin mengalami kecelakaan dengan tamu terhormat seperti Xiao Liu? Jika kamu melakukan ini, seluruh keluarga Bi mungkin terlibat. Karena hantu batin adalah anggota keluarga Bi, kamu tidak takut akan hal itu,
akan menjadi lebih buruk, dan kamu juga akan menderita. Fang Yu berpikir dalam hati. Tato, saat Fang Yu masih berpikir, dia tiba-tiba melihat Bi Lingtian kembali dengan sekelompok besar tentara di depan pintu tempat ruang tamu berada. Ngomong-ngomong, Bi Hantian dan Bi Lingtian adalah saudara. Fang Yu menyipitkan matanya dan berpikir. Melihat Bi Lingtian hendak memasuki ruang tamu, Fang Yu pun bersiap untuk kembali. Hah, tapi saat ini, dia merasakan dua nafas sedingin es muncul di sampingnya. Memalingkan kepalanya, dia melihat dua petani berpakaian hitam di atas gedung, kurang dari 10 meter di belakangnya. Namun, Fang Yu dapat melihat mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat Fang Yu saat ini. Kedua biksu kulit hitam itu saling memandang dan mengangguk. Kemudian menyebar ke samping, mereka tidak menghirup udara, dan mereka berjalan di atas atap tanpa suara langkah kaki sedikit pun. Ada cahaya redup di permukaan tubuh, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menghindari pengawasan hukum yang berlebihan di Bijiaji ini. Hal-hal seperti itu tidak boleh diproduksi oleh dunia luar, jika tidak, perlindungan di Bijiaji ini seperti saringan, tidak ada gunanya. Fang Yu berpikir sendiri sambil mengamati dua petani berpakaian hitam. Dilihat dari pakaiannya, kedua pembudidaya berpakaian hitam ini seharusnya satu kelompok dengan dua pembudidaya berpakaian hitam yang baru saja membunuh ikan mas kecil di pinggir jalan, namun belum bisa dipastikan. Ada dua pembunuh lagi, mereka langsung menyentuh atap ruang tamu. Ini seharusnya menjadi area inti keluarga Bi. Fang Yu menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Dan kini, justru saat Bi Lingtian membawa sekelompok bawahannya kembali untuk melaporkan situasinya. Kali ini sepertinya tidak benar. Hati Fang Yu sedikit bergerak. Menurut spekulasi sebelumnya, untuk menanyakan siapa hantu batin di Bijiaji yang diatur untuk dibunuh. Yang paling mungkin adalah Bi Lingtian, putra. Kedua, alasan dilakukannya hal tersebut tentu saja untuk merebut posisi Bi Hantian saat ini sebagai ahli waris, dan kemudian menjadi kepala keluarga Bi. Sebab, menjaga keselamatan ikan mas kecil itu jelas menjadi tugas Bi Hantian. Kemudian, jika ikan mas kecil itu dibunuh, dan dia dibunuh di Bijiaji, mau tidak mau kemampuan Bi Hantian akan dipertanyakan, bahkan bisa dikatakan dia tidak efektif. Dengan cara ini, penerima manfaat terbesar adalah Bi Lingtian. Semakin rendah kepercayaan Bi yang pada Bi Hantian, semakin tinggi kepercayaannya pada Bi Lingtian. Mungkin saya bisa mengambil kesempatan ini untuk menggantikan Bi Hantian dalam satu gerakan dan menjadi pangeran. Ini adalah spekulasi awal Fang Yu. Namun, setelah melihat dua pembunuh muncul lagi, spekulasi tersebut sepertinya tak bisa dipertahankan. Karena setelah ikan mas kecil itu ditusuk, Bi yang meminta Bi Lingtian untuk menyelidiki masalah tersebut. Dengan kata lain, sekarang sebenarnya adalah waktu penampilan Bi Lingtian, dan yang terjadi nanti bukanlah tentang Bi Hantian, dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jika dia adalah hantu batin, penghasut di balik layar, dia tidak akan pernah mengatur pembunuhan lagi saat ini. Kalau tidak, itu akan menjadi bunuh diri. Belum tentu, itu tergantung bagaimana Bi Lingtian akan melaporkan situasinya ketika dia kembali, dan kapan kedua kultivator berpakaian hitam ini akan memilih kapan harus bertindak. Dua poin ini adalah kuncinya. Fang Yu menyipitkan matanya, melihat dua biksu kulit hitam yang terpisah. Saat ini, mereka masing-masing mencapai posisi tepi di sisi timur dan barat atap. Para pembudidaya berpakaian hitam ini adalah pejuang mati, kan? Ketika mereka datang ke tempat seperti ini untuk membunuh, pada dasarnya mereka tidak bisa kembali, dan budidaya mereka tidak rendah. Mengapa mereka rela memberikan nyawa mereka seperti ini? Fang Yu bertanya-tanya dalam hatinya. Batuk, omelan membuat mulutku kering. Ikan mas kecil menunjuk ke arah Bi Hantian, dan sejak dia lahir, dia telah memarahi selama hampir setengah jam, menggunakan semua kata yang bisa dimarahi, sampai kata-katanya habis, dan putaran kedua dari siklus dimulai. Bi Hantian berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya, tidak berani membantah sepatah kata pun. Dengan temperamen dan hatinya, bahkan jika Bi yang menegurnya seperti ini, dia tidak tahan. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang putri kecil seperti Xiao Liu, dia tidak berani melampiaskannya saat ini, tidak peduli betapa marahnya dia di dalam hatinya. Oh, mulutku kering, Xiao Hei, kamu bilang. Ikan mas kecil itu menoleh, tapi ternyata Fang Yu tidak ada di sisinya. Hah, kemana perginya Xiao Hei? Ikan mas kecil melihat sekeliling dan bertanya. Bai Mei tahu bahwa Fang Yu belum kembali,
tapi dia tidak tahu kemana dia pergi, jadi dia tidak menjawab. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari pintu samping. Fang Yu lah yang kembali. Xiao Hei, dari mana saja kamu? Ikan mas kecil itu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada mencela. Tidak, barusan kakak Bai Mei ingin berbicara denganku sendirian, jadi aku pergi bersamanya. Fang Yu kembali ke depan dan menjawab sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, wajah ikan mas kecil itu berubah. Mata Bai Mei sedikit berkedip. Dia tidak menyangka Fang Yu akan memberitahu ikan mas kecil itu secara langsung tentang hal ini. Praktek ini setara dengan mengadu, sangat nakal. Ikan mas kecil itu segera menoleh, menatap Bai Mei, dan berkata dengan ekspresi buruk di wajahnya, Bai Mei. Apa yang kamu bicarakan dengan Xiao Hei? Bawahanku hanya menanyakan beberapa hal kecil. Bai Mei menjawab, hal kecil, Bai Mei, aku sudah memperingatkanmu. Ikan mas kecil itu mengertakkan gigi dan berkata dengan muram. Bai Mei, tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya sedikit. Dia siap dimarahi sampai berdarah-darah. Hei, kakak Bai Mei tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menganggap adikku cantik dan bertanya apakah aku bisa membantunya terhubung. Pada saat ini, Fang Yu berbicara lagi. Mendengar ini, Bai Mei, ikan mas kecil, dan Han Miaoyi di belakangnya semuanya tercengang. Opo-opo, ikan mas kecil itu menatap kosong ke arah Bai Mei, lalu ke Fang Yu, dan berkata, Bai Mei mencarimu untuk terhubung. Ekspresi ikan mas kecil itu sangat aneh, yang membuat Fang Yu, yang berbicara omong kosong, merasa sangat bingung, dan bertanya, dia wanita cantik, pria baik, bukankah ini hal yang normal? Kakak, saat ini, Han Miaoyi tidak bisa duduk diam, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Fang Yu. Aku hanya suka. Sebelum kata-katanya selesai, Han Miaoyi dihentikan oleh mata Fang Yu. Bagaimana mungkin Bai Mei menyukainya? Ikan mas kecil itu masih terlihat tidak percaya. Bai Mei melirik ke arah Fang Yu, tetapi tidak berbicara. Nona Kap, ayah, Ling Tian meminta untuk bertemu denganmu. Pada saat ini, suara laki-laki yang kuat datang dari luar pintu ruang tamu. Itu adalah suara Bi Ling Tian. Penyelidikan pembunuhan sebelumnya, Nona Kap, saya tidak tahu. Bi yang mengangkat kepalanya dan berkata kepada ikan mas kecil itu. Petik 2. Baiklah, biarkan dia masuk. Ikan mas kecil itu sepertinya masih tenggelam dalam apa Fang Yu berkata, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi saat ini, terdengar suara langkah kaki yang berat di luar. Bi, Ling Tian mendekat dengan sekelompok bawahannya. Ruang tamu. Melihat kakak laki-lakinya Bi Hantian berlutut tak bergerak di depan ruang tamu, senyuman lucu muncul di matanya. Sungguh menyenangkan melihat pemandangan di mana Bi Hantian kempes. Di Bi Ling Tian berikutnya, temui Nona Kap. Bi Ling Tian berlutut dan mengepalkan tinjunya ke arah Bi yang di samping. Bi yang menatap Bi Ling Tian dengan rasa gugup di matanya. Temuan survei ini sangat penting. Jika Bi Ling Tian dapat menemukan kambing hitam dan langsung mentransfer sumber masalah ini ke 3 kekuatan besar lainnya, itu akan lebih baik lagi. Namun jika tidak ditangani dengan baik, masalah lanjutannya bisa jadi besar. Jika ikan mas kecil marah pada Bijia, hal itu akan menimbulkan serangkaian konsekuensi yang sangat serius di kemudian hari. Mungkin seluruh keluarga Bi akan menderita. Oleh karena itu, hati Bi yang sangat gelisah dan dia sangat gugup. Dia berharap Bi Ling Tian dapat memenuhi kepercayaannya dan mengakhiri kejadian ini dengan sempurna. Bi Ling Tian, hasil penyelidikannya sudah keluar. Siapa yang ingin membunuhku? Ikan mas kecil itu menatap Bi Ling Tian dan bertanya.